ketika kebencian itu menjadi faktor, kita sudah tidak lagi berlaku adil. Kan ini bukan kata saya sih, kata Al-Quran. Iya. Jangankan Pak Jokowi, Bang, Nabi Muhammad, utusan Allah, membawa risalah untuk umat. Hujatannya tidak habis-habis, fitnahnya tidak habis-habis. Hari ini semua yang dilakukan Pak Jokowi salah semua. Iya kan? Jadi betapa naifnya kita. Dia menjadi presiden pilihan Allah, terus kita menghujat yang Allah tetapkan itu. Semua kesalahan orang dilimpahkan kepada dia. Cuma masalahnya Pak Jokowi ini orang yang tidak mau reaktif. Tidak mau reaktif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Serangan ke arah Pak Jokowi semakin menjadi-jadi sebelum beliau lengser pada tanggal 20 Oktober 2024. Tepat 10 tahun beliau mengabdikan dirinya menjadi presiden untuk bekerja untuk masyarakat Indonesia. Tentu saja lebih kurangnya pasti ada, tapi manfaatnya lebih banyak, dan itu tergambar dari survei kepuasan masyarakat, yaitu sekitar 85%. Tapi gencarnya serangan kepada Pak Jokowi akhir-akhir ini adalah hanya segelintir tokoh intelektual atau guru besar yang mengelola pikiran para pendukungnya supaya happy saja. Biar mereka senang, biar ya setidaknya membahagiakan syahwat para pembenci Pak Jokowi. Tapi biarlah itu akan menjadi makanan, mungkin bisa sehat di pikiran mereka. Tapi menurut gua, kebencian atau cacian, makian, hujatan itu tak akan membuat pikiran kita, apalagi hati kita. Nah, kali ini kami akan memberikan sebuah tayangan video Zulfan Mindan dan Mat Ali membincangkan serangan-serangan ke arah Pak Jokowi di akhir masa-masa beliau akan selesai tugas menjadi Presiden Republik Indonesia. Mari kita simak saja videonya bersama. Let's go. Ya, tapi kan begini, di luar persoalan hubungan Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi, kita kan melihat banyaknya hujatan-hujatan kepada Pak Jokowi sekarang ini. Bahkan sampai yang paling ekstrim, Jokowi harus mundur dan harus dihukum. Ini pandangannya bagaimana? Begini, ketika kebencian itu menjadi faktor, kita sudah tidak lagi berlaku adil. Kan ini bukan kata saya sih, kata Al-Quran. Iya betul. Karena di Al-Quran itu kan berlakulah adil kan. Jangan kebencian menjadi karena benci kemudian kita tidak bisa berlaku adil kepada orang tersebut. Iya. Nah, artinya bahwa saya juga pasti harus mengatakan Pak Jokowi sebagai manusia selama memimpin Indonesia yang besar ini, pastilah ada kelemahan-kelemahan. Ada yang kurang. Ada yang kurang, ya. Karena sejatinya itulah manusia. Sejatinya itulah manusia kan. Sehingga kekurangan itu tereksploitasi. Tuduhan-tuduhan itu kadang-kadang banyak harapan orang yang kepada Pak Jokowi, terus kemudian tiba-tiba tidak tersampaikan, kecewa lagi, ya kan? Kecewa lagi, nuduh macam-macam, kemudian terakumulasi nih, di ujung-ujung ini, jangankan Pak Jokowi, Bang, Nabi Muhammad, utusan Allah, membawa risalah untuk umat. Hujatannya tidak habis-habis, fitnahnya tidak habis-habis. Jadi ngapain gitu? Pusing kan? Artinya saya sih hanya melihat
saya selama Pak Jokowi berkuasa, saya nggak pernah mengambil keuntungan. Iya, Jujur. iya. Saya mengabdi, dan ketika dia jadi ketua tim dan lain-lain, saya diundang ke istana, saya nggak pernah datang. Karena saya ketua tim dari Nasdem kan, jadi biar Pak Surya lah. Iya. Tapi hari ini saya juga harus melihat bahwa sebagai ada kekurangan, iya. Tapi kemudian ada sisi positifnya banyak. Sehingga kemudian, ayo mari kita coba jangan hanya melihat sisi negatifnya, sisi positifnya. Hari ini semua yang dilakukan Pak Jokowi salah semua, iya kan? Ya, janganlah seperti itu menurut saya. Iya. Dan menurut saya juga itu segelintir orang. Ya, kalau bangsa ini mau besar, ayolah hargai orang-orang yang pernah berjasa, hargai kepala daerah, kepala negara kita, karena mereka adalah putra terbaik. Iya, iya. Dari sekian ratus juta penduduk Indonesia, saya pikir Allah memilih dia untuk menakdirkan dia untuk menjadi presiden. Iya. Jadi betapa naifnya kita, dia menjadi presiden pilihan Allah, terus kita menghujat yang Allah tetapkan itu. Iya, iya, iya. Emang dia presiden itu karena maunya siapa? Bukankah 50 ribu tahun sebelum dunia ini diciptakan, Allah sudah menentukan siapa pemimpin negeri ini kan? Nah, artinya maka kalau menyukai orang, sukailah pas-pas. Membenci pun seperti itu. Iya, iya. Karena manakala besok, jangan berlebihan. ya jangan berlebihan. Jadi saya tidak dekat dengan beliau, tapi saya mengapresiasi bahwa banyak sekali tuduhan-tuduhan. Nah, semua kesalahan orang dilimpahkan kepada dia. Cuma kan masalahnya Pak Jokowi ini orang yang tidak mau reaktif. Tidak mau reaktif. Iya, iya. Bayangin kalau kemudian tuduhannya dia anti-Islam dan lain-lain, berapa banyak orang ditangkap. Ya, bahkan ibadah yang dia lakukan diragukan. Kasihan sekali saya Pak Jokowi itu. Ya, jadi kesalahan anaknya lah, apanya lah. Menurut saya sih terlalu berlebihan juga kemarahan kita kepada. Tapi kan juga tidak banyak orang sih. Iya, iya. Segelintir orang yang kemudian. Survei terakhir kan kepuasan 86,6%. Lah iya, artinya coba kan media ini gini, itu menarik untuk dijual. Iya, iya. Ratingnya akan tinggi kan? Nah, maka ya kita paham. Tapi itu heboh. Iya, iya. Benar. Itu heboh. Jadi lagi sih yang paling penting sekarang ini kan bagi saya transisi kekuasaan ini akan berjalan baik. Ya. Nah, karena ketika transisi berjalan baik, kita tidak berharap bahwa Pak Prabowo akan menjadi orang yang apa yang Pak Jokowi, atau kita tidak berharap juga Pak Jokowi menjadi mentor atau penentu. Enggak. Kita tidak mau Pak Prabowo juga menjadi boneka. Iya, iya. Tapi kita berharap Pak Prabowo dan Pak Jokowi akan menjalin persahabatan yang utuh dalam proses transisi ini, mulai transisi sampai ke depannya. Karena banyak hal yang harus kita akui bahwa Pak Jokowi dulu jadi presiden. Iya. Sehingga lebih awalnya dia jadi presiden, sehingga dia berpengalaman. Iya, iya. Nah, kita berharap hubungan komunikasi jadi partner lah ya, menjadi teman dialog lah. Iya. Ya akan lebih bagus kalau kemudian Pak Jokowi itu ditunjuk menjadi apa gitu. Katanya mau jadi one team press. Apalah itu. Pokoknya sehingga kemudian memberikan masukan. Sehingga berkesinambungan lah kira-kira yang ada hari ini kan. Ya. Sebenarnya mantan-mantan presiden itu paling bagus jadi Mahkamah Konstitusi ya. Seperti di Prancis ya. Ya mereka haruslah dijadikan ya dihimpun
Iya. Karena mereka itu orang-orang yang sudah menjalani proses yang sangat panjang. Ibu Mega, Pak Jokowi, SBY, semua mantan-mantan presiden. Bahwa sekali lagi salah itu karena manusia. Iya. Masa iya sih hanya kita ingat kesalahan mereka, kebaikan mereka kita lupakan? Iya. Nggak adil juga, Iya, menurut saya, benar. kan? Nggak adil juga seperti itu. Jadi kita berharap proses demokrasi semakin tumbuh sehat dan bangsa ini semakin kuat ke depan. Ya, begitulah sobat-sobat ngabarin kabar. Bagaimana menurut kalian? Benci, fitnah, kecewa, sakit hati yang dikelola di dalam pikiran, dikeluarin mulut, itu akan menghasilkan sesuatu yang jelek. Tapi jika kita kelola hati kita dengan secara baik dan dialirkan ke pikiran, dikeluarkan lewat mulut, maka akan menghasilkan sesuatu hal yang baik untuk diri kita dan juga orang lain. Maksudnya adalah jika kita mengeluarkan sesuatu kata atau tuduhan kepada orang lain, itu adalah belum tentu ke mereka manfaatnya. Bisa jadi itu akan berbalik ke kita. Seperti orang-orang yang pintar bilang, isi dalam teko, yang keluar itu isinya. Begitu katanya. Maksudnya apa yang di hati kita, itulah kita. Ya, bagaimana menurut pendapat kalian? Silakan berikan tanggapannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.